Bosman sejak 1 tahun yang lalu konstan. Komentar mengatakan dirinya mungkin satu-satunya orang yang tidak percaya akan ada Pilpres di Februari 2024. Dengan komentar tersebut terutama oposisi, banyak yang kemudian mengatakan bahwa Bosman berhalusinasi, ngayal. Bahkan hingga sebelum adanya keputusan penundaan pemilu oleh PN Jakarta Utara, Bosman pun tidak goyang akan pendapatnya, yaitu Pilpres 2024 tidak akan terlaksana. Karena belum ada bukti nyata hal itu akan terjadi, seperti turunnya dana, persiapan pelatihan, perekrutan masif, pengadaan kotak suara, dan lain sebagainya secara masif dan terstruktur. Ada sih, namun setengah-setengah. Padahal 1 tahun lagi hal itu akan diselenggarakan. Maka ketika Partai Prima yang merasa dizolimi, cari keadilan, sengketa proses pemilu, Banwaslu beri hak perbaikan, KPU diharuskan akomodir tapi tidak menjalankan. Kemudian lewat surat KPU membatasi hak Partai Prima untuk melakukan perbaikan. Partai Prima mengajukan keberatan dan minta 5 kabupaten kota dibuka. KPU tetap menolak. Partai Prima gugat perbuatan melawan hukum KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Partai Prima. KPU dinyatakan bersalah. Perbuatan melawan hukum, mendiskriminasi dan menghalangi Partai Prima untuk jadi bagian pemerintah melalui proses pemilihan umum. KPU melanggar Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Apakah benar akhirnya tidak jadi Pilpres 2024? Ini pertanyaan untuk mengkonfirmasi. Kita lihat perkembangan selanjutnya di mana ada 2 hal mendukung gejala-gejala tidak adanya Pilpres 2024. Pertama, Mahkamah Agung dikatakan mendukung keputusan PN Jakarta Pusat, dan kedua, Istana juga meminta publik menghormati keputusan PN Jakarta Pusat. Wis, cocok ini, saling menguatkan. Lalu step berikutnya adalah MPR. Kalau mau menjalankan perintah pengadilan menunda pemilu, akan menyiapkan pejabat sementara atau acting presiden. Kita semua tahu masa jabatan Presiden Jokowi habis sesuai jadwal. MPR bisa melantik acting presiden alias pejabat presiden. Acting presiden artinya seorang dipercaya untuk mengisi kekosongan ketika jabatan resmi belum terpilih, sehingga jabatan tersebut kosong, seperti misalnya masalah penyakit, kecelakaan, dipecat, ada masalah kesehatan, atau jabatan politik habis. Namun penggantinya belum ada. MPR bisa melantik siapa saja sebagai pejabat presiden. Bisa Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Erick Thohir, Surya Paloh, bahkan Bosman juga bisa. Namun kali ini dapat dipastikan Pak Jokowi adalah pilihan terbaik, dengan acting vice president atau pejabat wakil presidennya adalah kemungkinan besar Pak Prabowo atau Mbak Puan. Dalam ketatanegaraan, tidak ada regulasi yang melarang presiden 2 periode dilantik menjadi acting presiden, dan perpanjangan masa tugas anggota dewan. Juga sebagai catatan sejarah, Indonesia, penundaan dan percepatan pemilu bukan barang baru atau hal tabu, apalagi haram. Indonesia pernah menunda pemilu dari tahun 1971 ke 1977, 6 tahun. Dan juga pernah mempercepat pemilu, yaitu di tahun 1997 ke 1999, hanya 2 tahun. Pendukung Jokowi sangat tidak keberatan perpanjangan masa jabatan presiden. Indonesia masih butuh Jokowi, itu komentar mereka. Di tengah perang Rusia, pandemi, kesulitan ekonomi, lalu buang duit 120 triliun buat pemilu adalah sesuatu yang absurd, gak jelas, kata anak Daud. Jadi apa berkah penundaan pemilu bagi pendukung pemerintah? Yang sudah pasti adalah perwujudan IKN Nusantara sebagai ibu kota negara Indonesia baru pasti akan terwujud. Sebuah pusat pemerintahan dan pemukiman manusia masa depan yang luasnya ratusan ribu hektar, yang 80%-nya berupa kawasan hijau. IKN Nusantara akan menjadi kota yang zero pollution tanpa transportasi yang berbahan bakar fosil. Kota asri yang akan banyak dikunjungi satwa akan menjadi bagian dari kehidupan yang menyatu, damai. Apalagi ditambah bineka acara seni, sastra, dan budaya dari tradisional sampai modern di sana. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan akan segera tuntas tanpa hambatan berarti. Memang hanya Jokowi yang bisa menyelesaikan berkat perpanjangan waktu dan menjabat sebagai acting presiden. Warga Kalimantan akan sangat bangga dan dapat manfaat yang besar. Wilayahnya muncul sebuah kota yang paling canggih di dunia. Kebalikannya, kalau sampai presiden baru, maka IKN Nusantara akan terancam mangkrak dan malah batal, yang justru akan membuat bibit-bibit disintegrasi. Demikian suara pendukung penundaan pemilu 2024. Kalau menurut sahabat bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Peace.